Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Semoga selalu berada dalam kesehatan ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran fikih secara daring dan seperti biasa, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, mari kita awali dulu pembelajaran kita di pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Dibaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan materi kita tentang fikih ya. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan pinjam meminjam, pengertian pinjam meminjam, syarat dan syarat pinjam meminjam, baik itu syarat orang yang meminjamkan, yang meminjam dan barang yang dipinjamkan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pinjam meminjam dan sewa menyewa ya. Jadi di sini pinjam meminjam masih ada materi belum selesai, akan kita bahas. Setelahnya kita akan bahas materi tentang sewa menyewa. Baik, terkait dengan materi pinjam meminjam di hari ini kita akan bahas pertama tentang sikap orang yang meminjamkan barang ya. Jadi ketika kita akan meminjamkan barang, maka kita harus memperhatikan sikap-sikap yang harus dilaksanakan tentunya ya. Yang pertama adalah tidak curiga. Jadi ketika ada orang yang meminjam barang kepada kita, benda kepada kita, kita tidak curiga, kita husnudzon ya. Barang tersebut, benda tersebut akan dipergunakan pada hal yang baik. Yang kedua adalah kita harus ikhlas dalam meminjamkan. Ketika kita ikhlas dalam meminjamkan, maka sudah pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita tidak ikhlas dalam meminjamkan barang, maka itu tidak akan ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di sini adalah benar-benar tujuannya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu teman ya, bukan karena terpaksa atau juga bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Yang berikutnya adalah disertai dengan perkataan yang baik. Jadi ketika ada orang yang minjam barang kepada kita, kita sertai dengan perkataan yang baik ya. Ini barangnya silahkan dipergunakan ya, misalkan gitu ya. Jadi tidak disertai dengan kata-kata yang jelek. Kamu mau suka minjam mulu misalkan gitu kan. Kamu mau minjam ke saya wae misalkan gitu ya. Itu berarti tidak baik kata-kata seperti itu. Jadi usahakan dengan kata-kata yang baik yang tidak menyinggung hati si peminjam. Yang berikutnya adalah sebaiknya dicatat, apalagi kalau misalkan pinjam-minjam uang itu kan yang jumlahnya banyak, pinjam-minjam barang yang banyak, itu harus dicatat agar nanti ketika misalkan waktunya pengembalian itu si peminjam tidak lupa barang apa aja yang dia pinjam, atau misalkan jumlah uang berapa yang dia pinjam, seperti itu. Yang berikutnya adalah penagihan dengan cara yang baik. Ada kalanya orang yang meminjam itu susah gitu kan untuk misalkan mengembalikan barang yang dipinjamnya, atau misalkan sudah ditentukan waktu lamanya dia meminjam tapi di waktu itu dia belum juga mengembalikan. Maka ketika kita menagih dengan kata-kata yang baik yang tidak menyinggung hati si peminjam, seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan sikap orang yang meminjamkan barang. Ini ketika misalkan suatu hari ada orang yang akan meminjam barang kepada kita, meminjam uang kepada kita, maka kita harus perhatikan 5 sikap ini ya, seperti itu. Selanjutnya adalah masih tentang pinjam minjam, kewajiban si peminjam atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh si peminjam. Di sini yang pertama adalah mengambil manfaat sesuai ketentuan. Jadi ketika misalkan kita yang meminjam barang kepada orang lain, maka manfaatkan barang itu sesuai dengan ketentuannya, ya, sesuai dengan kesepakatannya. Misalkan kita meminjam sepeda untuk pergi ke sekolah, untuk pergi ke warung, maka gunakan untuk itu. Jangan sampai misalkan kita pinjam sepeda bilangnya mau untuk pergi ke sekolah, tapi kita gunakan untuk balapan, kita gunakan untuk mendaki gunung misalkan ya, jalan-jalan yang terjal, mungkin kan sepedanya bisa rusak, seperti itu ya. Jadi ketika kita minjam barang, gunakan atau manfaatkan sesuai dengan
kesepakatannya atau sesuai dengan peruntukannya, seperti itu ya. Jangan sampai misalkan kita meminjam pulpen yang tujuannya adalah untuk menulis tapi kita gunakan untuk misalkan untuk untuk yang tidak peruntukannya lah, seperti itu ya. Pinjam HP tapi kita gunakan untuk menggancal pintu misalkan ya. Nah, itu berarti tidak untuk peruntukannya. Yang berikutnya adalah merawat barang yang dipinjam. Jadi ketika kita misalkan mau meminjam barang, maka kita harus rawat barang tersebut. Jangan sampai barang tersebut rusak ataupun hilang. Karena barang tersebut nanti akan dikembalikan lagi, harus dikembalikan lagi kepada si pemiliknya. Yang berikutnya, harus memperbaiki jika rusak atau mengganti jika hilang. Ketika barang yang kita pinjam rusak atau hilang, ya kita sebagai peminjam sebaiknya ya memperbaiki barang tersebut atau menggantinya ketika hilang. Yang berikutnya adalah dikembalikan sesuai waktu yang disepakati. Misalkan kita minjam sepeda ya 1 hari, saya minjam sepeda ya 1 hari ini, maka 1 hari itu aja pinjam sepedanya ya. Setelah misalkan habis 1 hari harus segera dikembalikan. Jangan misalkan kita billingnya 1 hari, tapi misalkan 1 minggu kita terus pinjam gitu kan, tidak segera dikembalikan. Nah, itu kewajiban atau tanggung jawab si peminjam yang harus kita perhatikan. Selanjutnya adalah, nah ini berarti habis ya tentang pinjam-minjam. Sekarang tentang sewa menyewa. Jadi dalam ajaran Islam itu atau dalam kehidupan masyarakat itu ada kalanya pinjam-minjam, ada kalanya sewa menyewa. Kalau pinjam-minjam berarti kita memanfaatkan barang orang lain tanpa ada imbalan. Nah, kalau sewa menyewa itu apa? Kalau sewa menyewa itu berarti kita memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain disertai dengan imbalan atau bayaran atas penggunaan barang yang disewakan ya. Kita misalkan memberikan manfaat sepeda. Nih misalkan nih sepeda ya saya sewakan kepada kamu. Sehari misalkan 5.000. Nah, itu berarti sewa menyewa, itu mah bukan pinjam-minjam ya. Atau misalkan saya menyewa motor kamu ya 1 hari misalkan 20.000. Berarti itu sewa menyewa. Jadi kita memanfaatkan barang disertai dengan imbalan atau bayaran karena telah menggunakan barang tersebut. Seperti itu. Selanjutnya tentang sewa menyewa ini ada rukun. Nah, dalam sewa menyewa ada rukun. Yang pertama orang yang menyewakan, yang kedua orang yang menyewa, yang ketiga barang yang disewakan, yang keempat adalah ijab qabul. Ini hampir sama dengan jual beli ya rukunnya. Yang berikutnya ada syarat orang yang menyewakan dan yang menyewa. Jadi ketika ada orang yang menyewakan, kita misalkan menyewakan atau misalkan kita sebagai penyewa. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Pertama adalah harus balik. Yang kedua harus berakal sehat. Ketiga bukan orang yang pemboros. Yang keempat adalah atas kehendak sendiri, bukan paksaan orang lain. Ini harus diperhatikan ya, balik, berakal sehat. Berarti nggak bisa kalau orang gila menyewakan atau menyewa gitu kan. Bukan pemboros. Ya, kita misalkan nyewa barang, itu nggak boleh kalau misalkan sikap kita boros ya. Menyewa sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang bukan atas kebutuhan gitu kan, hanya untuk hura-hura senang-senang, itu nggak boleh ya, seperti itu. Terus juga atas kehendak sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Selanjutnya dalam sewa menyewa ini ada syarat barang yang disewakan. Nah, barang apa aja yang bisa disewakan? Tentunya barangnya harus diketahui jenisnya ya. Misalkan ketika kita mau menyewa rumah harus diketahui rumahnya seperti apa gitu kan, ruangannya ada berapa, kamar tidurnya bagaimana, dapurnya bagaimana, airnya bagaimana, listriknya bagaimana, diketahui secara pasti, secara jelas. Ketika kita mau menyewakan motor, menyewa motor ya, motornya juga harus jelas gitu kan, motornya jenisnya seperti apa gitu kan, dan sebagainya lah ya, jelas jenisnya, diketahui jenisnya. Yang berikutnya adalah ada manfaatnya ya, tentu harus ada manfaatnya ya, karena percuma kalau kita menyewa barang tapi nggak ada manfaatnya. Harus ada manfaatnya. Motor kendaraan yang untuk sebagai alat berkendara gitu kan, rumah sebagai tempat tinggal dan sebagainya, tentu harus ada manfaatnya ya. Nah, ini tentang syarat barang yang disewakan. Selanjutnya syarat ijab qabul. Dalam sewa menyewa itu ada ijab qabul. Ya, ijab itu berarti kata-kata si orang yang menyewakan, dan qabul itu adalah kata-kata orang yang menyewanya. Nah, dalam ijab qabul pertama menggunakan lafal sewa menyewa, menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan sewa menyewa. Misalkan
ini saya menyewakan motor ini misalkan ya dengan harga 10.000 per hari misalkan. Mudah dimengerti, bersambung, berturut-turut antara ijab dan qabul. Jadi ketika misalkan orang yang menyewakan itu mengatakan, ini saya sewakan barang ini 10.000 per hari. Oke, saya terima barangnya, bisa kan. Jadi langsung antara ijab dan qabul itu langsung ya. Jadi tidak terpisah atau tidak terjeda gitu. Oke, saya sanggup untuk menyewa barang ini selama 5 hari dengan misalkan 5 hari itu dibayar 500.000 misalkan ya, seperti itu. Nah ini berarti masih ada sikap yang menyewakan. Jadi ketika ada orang yang mau menyewakan, kita harus juga memperhatikan sikap-sikap. Nah yang pertama, tidak curiga, ikhlas, berkata baik, dicatat penagihan dengan cara yang baik. Ini hampir sama dengan sikap orang yang meminjamkan ya. Tidak ada curiga, harus disertai dengan ikhlas agar ada pahalanya juga insya Allah ya, kalau kita niatkan karena Allah membantu orang lain. Terus berkata baik, dicatat ya, tentu harus ada catatan, dan penagihan dengan cara yang baik. Ketika misalkan orang yang menyewa itu susah atau tidak segera membayar pada waktu yang telah ditentukan, maka kita tagih dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, seperti itu. Selanjutnya juga ada sikap orang yang menyewa. Di sini merawat barang yang disewa, mengambil manfaat untuk kebaikan, membayar sewa sesuai kesepakatan, mengembalikan pada waktu yang disepakati. Seperti itu. Jadi barang yang kita sewa itu harus dimanfaatkan untuk kebaikan ya. Kita menyewa motor, menyewa sepeda, gunakan untuk kebaikan, jangan untuk kejelekan atau keburukan. Menyewa rumah, menyewa apapun juga itu gunakan untuk kebaikan. Dan tentu barang yang kita sewa harus dirawat dengan baik, karena itu barang orang lain yang harus nantinya dikembalikan. Membayar sewa sesuai kesepakatan. Jadi si penyewa gitu kan, itu harus membayar sewaannya. Ketika misalkan dalam 1 tahun harus membayar 10 juta atau 1 tahun harus bayar 1 juta misalkan ya, maka setelah 1 tahun harus bayarkan 1 juta itu ya. Jadi tepat 1 juta dan tepat 1 tahun. Mengembalikan pada waktu yang tadi disepakati. Ketika misalkan waktu sewanya sudah habis ya, misalkan barang ini atau rumah ini disewakan hanya untuk 5 tahun ya, atau misalkan motor ini hanya disewakan untuk 1 minggu aja ya, maka setelah 1 minggu harus segera dikembalikan ya, harus segera dikembalikan dalam keadaan yang baik, seperti itu. Nah selanjutnya ini berarti udah beres ya terkait dengan terkait dengan materi pinjam minjam dan sewa menyewa. Selanjutnya kita masuk ke tugas ya, penugasan. Tugasnya adalah dengan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ingat jawabannya tidak melihat buku ya. Jadi dihafalkan dulu ya, bisa melalui materi yang sedang dipelajari dari sini atau dari buku. Dihafalkan dulu dan baru dikerjakan tugasnya ya. Nah tugasnya pertama, tuliskan 3 sikap yang harus diperhatikan oleh orang yang meminjamkan. Sikap apa itu? Yang kedua, tuliskan 3 kewajiban si peminjam. Yang ketiga, sebutkan pengertian sewa menyewa. Yang keempat, sebutkan 4 syarat orang yang menyewakan. Dan yang kelima adalah tuliskan 4 sikap yang harus diperhatikan oleh orang yang menyewa. Ini udah dibahas tadi ya. Silakan ditulis pada buku fikih, dipoto, diupload ke Google Drive paling lambat besok tanggal 23 Februari jam 21.00 atau jam 9 malam. Ya mungkin itu materi yang dapat kita pelajari di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menyimak video ini. Terima kasih juga kepada Ayah Bunda yang selalu setia mendampingi, mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa sebelum kita akhiri, kita baca dulu doa kafaratul majlis. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.